Yo, halo guys. Ya, di video kali ini gue ingin membahas ya kan orang-orang di internet nih pada kenapa sih ya kan membahas tentang movie terbaru dari Demon Slayer yang orang-orang di internet itu bilang anjir kecewa ini apa namanya movie recap anjir ya kan. Apa ya namanya? Darurat membaca anjir ya kan. Bayangkan aplikasi Cigivi sudah ditulis ya kan deskripsinya lengkap anjir ya kan di apa ya namanya deskripsinya itu dari sejarah awal movie KNY ya kan apa namanya season KNY dari season 1 ya kan diceritain tuh ya kan di deskripsinya lengkap sekali ya kan sampai detail-detailnya sama deskripsi untuk movie ini. Tapi ada orang di internet yang mohon maaf nih agak gimana ya, ini sih kebangetan ya kan, itu kayak kelihatan kalau itu bukan fans sejati dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ya kan. Jadi kayak terkesannya lu ngomong di internet kayak gitu ya lu kayak orang FOMO anjing ya kan. Apa coba ya, gue sih ingin membahas ya tentang movie recap ya kan. Emang kenapa sih movie ini apa namanya ada movie recap ya kan, ini studionya males apa nganimasin anime ya, gak gitu menurut gua ya kan. Menurut gua salah satu fungsi movie recap ini adalah untuk promosi animenya. Loh kok gitu? Jadi gini loh bang, di Jepang lu mau nonton itu di TV pak, anime itu nonton di TV. Di TV kan artinya tidak bisa diulang-ulang dong. Berarti kalau misalnya jadwalnya lu kelewat ya nggak bisa diulang ya kan. Beda sama kita yang nontonnya streaming anjir ya kan. Ya walaupun di Jepang ada streaming juga, cuma kan tidak terlalu lengkap gitu loh. Kalau di Jepang lu pingin nonton suatu anime, lu harus beli CD-nya ya kan, beli Blu-ray-nya anjir, beli BD-nya, dan itu harganya tidak murah. Makanya untuk beberapa anime yang populer kayak misal nih anime yang bener-bener movie-nya itu recap setahu gua ya adalah Overlord anjir. Overlord itu movie-nya recap. Kenapa movie-nya recap? Karena biar orang-orang yang baru mengikuti anime Overlord ini tidak usah beli BD-nya, tinggal nonton movie recap dan lebih murah harusnya. Di Jepang itu jualannya BD gitu, Blu-ray anjir ya kan. Orang di Jepang mau nonton anime harus beli Blu-ray-nya dulu. Makanya movie recap ini adalah salah satu alternatif ya kan untuk menonton anime yang ingin mengikuti animenya dengan harga yang murah ya kan. Ya koreksi gue ya kan kalau salah ya kan, karena ya kita kan di Indonesia bukan di Jepang ya kan, walaupun gue mungkin risetnya kurang ya kan, tapi setahu gue seperti itu ya kan. Gue baca-baca di internet ya kan, orang suka oh ini ada BD-nya, BD ini, BD itu. Ya kita kan, gue juga nggak tinggal di Jepang anjir. Cuma kan setahu kalau misalnya sistem anime itu kan TV, berarti kan, dan di Jepang itu kan jarang pembajakan ya kan. Orang nonton bajakan itu jarang ya kan. Mungkin rata-rata server anime bajakan itu diblokir di Jepang ya kan. Kalau di Indonesia mah enak. Mau nonton film ini tinggal download di sini ya kan. Ya kan? Makanya movie recap itu menurut gua bukan apa ya, memang itu pengen cari duit, cuma gue yang tidak dibenarkan adalah orang yang komen kalau studionya malas bikin anime lanjutannya ya kan, cerita lanjutannya. Bapak, dan untuk movie recap ini biasanya cuma di Jepang aja, jarang yang go internasional. Dan untuk Demon Slayer itu adalah salah satu anime recap yang go internasional ya kan, yang rilis di luar Jepang. Kalau di Indonesia mungkin jarang movie recap karena distributor yang di Indonesia yang kayak CGV, XX1 itu mungkin takut ya kan movie-nya tidak laris, lisensinya mahal. Karena orang Indonesia kalau sudah tahu recap, males, mending nonton series yang aslinya, toh bisa bajakan ya kan. Orang kan kayak gitu rata-rata kalau di Indonesia. Makanya wajar kalau di Jepang sudah apa ya, ada namanya movie recap, itu di Jepang sudah wajar ya kan. Karena Demon Slayer bukan pertama kalinya ada movie recap. Love Live aja ada recapnya 30 menit kalau mau nonton di YouTube-nya. Di YouTube-nya anjir. Nah itu ada ya kan. Itu buat biar yang fans baru tertarik untuk nonton season lanjutannya. Diharapkan orang-orang yang baru nonton ini nonton season lanjutannya terus beli BD-nya. Gitu loh bang. Ini jadi recap ini kayak sampel gitu. Ini cerita bagus nggak ya? Kalau misalnya bagus, ingin mengapresiasi animatornya, ya lu beli BD-nya ya kan. Anime
Demon Slayer yang terbaru itu bagus, kemungkinan sudah tahu kalau itu memang recap ya kan. Dan yang bilang jelek itu literasinya minus, karena Indonesia salah satu negara dengan literasi yang rendah ya kan. Gua walaupun gak terlalu ngikutin berita anime, cuma kan gua lihat ngikutin kayak akun-akun berita anime, dan ini sebenarnya bukan recap kalau menurut gue ya kan, ini ada fan screening anjir, karena movie-movie sebelumnya, Kimetsu no Yaiba sebelumnya itu ada movie yang modelannya seperti ini, cuma yang satu Indonesia baru yang Kimetsu no Yaiba sekarang ya kan, yang kemarin yang lain tuh Hashira itu baru pertama kali satu Indonesia ditayangin. Tadinya cuma di Jakarta doang, dan itu terbatas, fan screening namanya. Jadi ini bukan recap sebenarnya, ini adalah fan screening. Lu mungkin kalau yang sudah sering ikut fan screening pasti tahu ya kan. Bagi lu yang belum tahu fan screening itu apaan, fan screening adalah salah satu teknik marketing untuk para fansnya nonton anime itu lebih awal. Kalau lu mau nonton anime itu lebih awal, lu harus ikut fan screening yang harganya tentu tidak murah. Harganya rata-rata 500.000 ke atas, tapi itu dapat merchandise-nya ya kan. Dan menurut gua, orang kalau lu fans sejati dari suatu anime, suatu series, suatu cerita, lu mau nge-spend 1 juta juga oke ya kan, karena hobi itu mahal, gak ada hobi murah. Hobi pancingan aja, lu kalau bener-bener ngikutin hobi pancingan, lu pasti beli pancingan yang mahal juga kalau itu memang hobi ya kan. Pancingan murah sama pancingan mahal pasti beda rasanya. Lu nonton gratisan sama nonton resmi pasti beda rasanya, vibe-nya, kualitasnya ya kan. Dan menurut gua, lu yang nonton movie kemarin, lu pernah nggak sih nyobain headset murah sama headset mahal? Di bioskop lu layarnya gede, 4K lagi ya kan. Udah 4K, audionya mantap, sudah Dolby Atmos 7.1 ya kan. Itu audio mahal, dan lu hitungannya sewa bioskop 40.000 ya kan, untuk experience yang mantep gitu, daripada lu nonton di HP ya kan. Di HP bajakan pasti kekompres. Lu di bioskop sudah layar gede, terus kualitasnya tidak terkompres, sudah optimal ya kan, karena di bioskop itu pasti 4K. Gua pertama kali nonton anime di bioskop yang Suzume itu gila, gua puas banget karena pertama gue bisa melihat detailnya ya kan. Wah, ternyata nonton bioskop itu keren ya. Wah anjir, gue agak norak gitu ya kan. Pertama, jadi sebenarnya sih gue nonton bioskop gak pertama kali juga, cuma apa ya, kalau di kota gue itu ada CGV, ada bioskop lokal. Cuma yang bioskop lokal ini kayaknya kualitasnya kurang gitu loh untuk bioskopnya ya kan. Dan gue pertama kali nonton di CGV, gila, itu beda banget vibe-nya daripada yang bioskop lokal ini, karena harganya juga lebih murah. Gak tahu sih harganya murah atau enggak, cuma untuk secara kualitas CGV itu memang top anjir ya kan. Apalagi AC-nya dingin anjir ya kan, daripada bioskop lokal ya kan. Apa coba? Kan ada tuh beberapa bioskop lokal, ada bioskop yang CGV sama XX1 itu biasanya bioskop mall, bukan bioskop lokal. Bioskop lokal kan ada tuh namanya ya kan, yang gedung teater gitu loh ya kan. Ya gue sih nggak tahu ya namanya apa, cuma gue nyebutnya bioskop lokal ya kan. Dan itu gila, keren banget. Gue pertama kali nonton Suzume anime yang biasanya gue nonton di HP, di layar monitor, di laptop ya kan. Gua pas itu nonton di bioskop, gila, itu suaranya mantap sekali ya kan. Apalagi lagunya itu wah gila. Lu kalau ya ini sih mungkin rata-rata orang sih belum pernah ya kan, bandingin headset murah sama headset mahal, pasti headset mahal itu beda anjir ya kan. Apalagi perangkat audio ya kan, gila, itu kuping lu berasa semliwir anjir denger ya kan. Gua juga pas itu kan gue punya earphone murah sama earphone mahal ya. Earphone murah suaranya biasa saja, tapi pas gue ganti ke earphone mahal,
luar biasa, itu adalah perbandingan ya kan. Makanya menurut gua, lu yang nonton Kimetsu no Yaiba, toh lu juga dapat cerita barunya ya kan. Itu sebenarnya bukan recap anjir, itu ada fan screening karena di My Animalist yang Demon Slayer itu tidak ada ya kan. Jadi ya menurut gua ya nggak rugi-rugi banget gitu loh. Itu fan screening cuy, bukan recap anjir, bukan recap. Itu fan screening. Dan lu bilang, "Wah, ini Demon Slayer milking ini milking." Itu semua dari dulu juga Demon Slayer kayak gitu anjir fan screeningnya. Fan screening juga ada yang awal-awal yang season satunya kan ada tuh fan screeningnya anjir. Oshinoko juga yang episode 1 ada fan screeningnya di bioskop Jepang anjir. Kalau lu mau nonton lebih awal, yang global nontonnya 3 bulan setelah fan screening, apa coba ya kan, tidak masuk akal itu fan screening. Makanya gue bilang orang yang bikin video di TikTok atau mungkin platform manapun itu parah, itu literasi minus anjir. Lu ngepamerin kesalahan lu anjir, sudah tampilannya kayak gitu. Memang kalau lu ingin narsis di internet, lu tampilan wibu itu harus pakai jaket, padahal gue tidak suka jaket. Dan dia tampilan gue, apakah tampilan gue seperti wibu? Tapi kan enggak juga anjir. Gue kalau misalnya di tempat umum ya malah kayak orang-orang ini loh anjir, orang santai anjir. Soalnya kan gue kalau ke luar itu pakai celana pendek, pakai kaos anjir. Kalau di tempat umum gue kayak orang biasa anjir, bukan wibu. Coba lu lihat admin Yami juga, kalau lu lihat di tempat biasa tidak aneh-aneh, pakai baju biasa, emang kayak kelihatan wibu kan? Tidak juga. Megane Sensei emang tampilannya kayak wibu? Ya nggak juga, itu mah cuma di internet doang wibu yang kayak gitu ya kan. Menurut gua ya kan, emang tampilan gua kayak wibu kan? Nggak juga anjir. Cuma mungkin karena gua ngonten anime, orang-orang bilang lu mukanya kayak wibu ya, padahal menurut gua ya nggak juga anjir. Kalau gua di kampus juga ya biasa aja gitu loh. Malah orang yang pingin kelihatan seperti wibu ada orang yang tidak mengerti anime anjir. Sudah tahu gabungan episode 11 dan episode 1 dibilang jelek anjing, itu namanya dongo. Ini video isinya gua ngomel-ngomel ya. Gua nggak nonton Kimetsu no Yaiba karena sudah tahu ini movie recap, ngapain ditonton. Gue sebelnya adalah orang-orang yang sudah salah malah ngomel-ngomel ke filmnya. Anda kalau jelek nonton X-Am tuh anjir, anime isekai yang ratingnya 6 tuh, animasi jelek anjir. Kimetsu no Yaiba mah bagus animasinya, ceritanya oke ya kan, menurut gua ya kan. Karena gua wibu baru, ya sudah lah ya, wibu baru, gua wibu covid anjing. Itu orang-orang yang di internet yang tampilannya menyerupai wibu, yang pakai jaket, pakai masker, so cool, itu menurut gua orang FOMO anjing. Orang Indonesia FOMO rata-rata. Kimetsu no Yaiba kan terkenalnya pas covid anjir. Kalau nggak ada covid, Kimetsu no Yaiba nggak seterkenal itu. Nih, lu kalau mau nonton, baca dulu deskripsi, sinopsis, baca anjir. Gua aja mau nonton anime, ya setidaknya gue nonton trailer anjir. Nonton trailer walaupun nggak ngerti bahasanya, tapi gue nonton dulu ini gimana ceritanya, kayak gini kah. Kalau nggak ya sinopsis tadi dia nanya. Apalagi ini bayar anjir, masa lu nggak baca produk? Ya berarti kan ini sama aja kayak lu beli nih toko online barang, cuma lu nggak lihat deskripsi, pas dikirim barangnya tidak sesuai ekspektasi. Yang salah siapa? Nyalain penjual, padahal lu sendiri yang salah. Orang Indonesia kan gitu rata-rata, nyalain orang padahal diri sendiri juga salah. Pas dikasih tauin ngeyel. Ini sekarang gue lagi ngasih tahu nih, kalau lu nonton movie recap, lu baca dulu deskripsinya. Bukan movie recap, maksudnya movie yang bayar, lu bayar pakai duit ya kan. Ya bagi gue sih 40.000 bioskop ya wajar-wajar aja ya kan, karena gue jarang ke bioskop, jadi ya udah sih. Tapi bagi orang-orang yang kayaknya mau ke bioskop itu mahal, 40.000 mahal ya ini ya. Tapi menurut gue ya untuk fasilitas, kursi enak, layar gede 4K, audio juara. Kalau mau setup kayak gitu di rumah habisnya 20 juta anjing. TV 50 inch yang bagus, kualitasnya bisa 4K, hampir 5 juta ke atas, rata-rata hampir 10 ya kan. Audio lu mau bagus 5 juta, belum lagi langganan kalau lu mau legal yang kualitasnya kemungkinan tidak terkompres. Kalau yang bajakan rata-rata sudah dikompres biar untuk kalian yang kaum mendang-mending tidak boros kuotanya. Di bioskop 40.000 toh
juga cuma setengah tahun sekali lu ke bioskop, kecuali yang sering ya. Kalau yang sering sih itu suka-suka lu. Tapi kalau gua nonton bioskop jarang. Lu juga ke event bayar kan, masuk event. Gua lihat event kalau di internet paling orang foto sama cosplayer, beli merch anjir, beli merch di event gitu kan mahal 50.000 ya kan. Terus apa, foto sama cosplayer ya kalau ada acara yang menarik. Acara yang tidak menarik apa, cuma keliling-keliling doang, masuk bayar ya. Ini sih terserah ya. Kalau gue ya tidak terlalu senang gitu acara-acara kayak gitu ya kan. Kenapa gue kesana kayak orang bego ya. Paling kalau dapat teman baru ya. Kalau misalnya yang datang circle semua ya, gue kan juga nggak enak anjing, nimbrung. Belum lagi isinya cosplayer Genshin ya, walaupun nggak salah sih cosplayer Genshin, cuma Genshin semua cuy. Anime karakternya banyak cuy, nggak cuma Genshin doang. Kalau nggak Genshin, VTuber anime yang legend, yang kayaknya wibu banget, jarang yang cosplayin. Ya mentok-mentok anime populer kayak Jujutsu Kaisen, Makima, Chainsaw Man. Lu jangan bilang nih movie jelek gara-gara recap. Itu masalah lu di internet. Kalau lu sudah dikatain wibu, lu kayak orang tolol, orang mesum. Padahal nggak semua wibu kayak gitu. Anime pun kalau lu tontonannya anime yang mana dulu? Kalau anime kayak Violet Evergarden, kayak Son of Frieren, terus apalagi anime-anime yang populer juga kan, anime yang full action. Emang ada yang itu banget adegannya kan? Nggak juga, paling mentok-mentok mandi. Itu pun juga udah kultur dari lama anjir. Semua anime zaman dulu juga ada adegan mandinya. Itu mah wajar anjir. Mau dibilang mesum ya enggak juga anjir, karena ya udah wajar anjir. Ini gue dari tadi ngomel-ngomel anjing ya. Kalau lu mau wibu berkualitas ya itu anjir, lu follow Megane Sensei, admin Yami, walaupun rada sengklek admin Yami, follow gua anjing ya. Kalau misalnya kita mengikuti KBBI ya kan, pencinta budaya Jepang, nonton anime budaya Jepang, wibu dong. Lo wibu budaya Jepang ya, suka budaya Jepang, lu minimal tahu yang namanya ini budaya Jepang, buang sampah pada tempatnya, suka bersih-bersih, jangan nyela antrian. Ya memang sih untuk beberapa orang Jepang yang suka anime rada stres. Ya memang ada sih, nggak cuma wibu kok, K-pop juga sama kan ceweknya. Lu juga yang suka hiburan lain kayak drama live action juga sama kan, ngesim sama orang yang meranin karakternya kan nggak cuma wibu doang. Cuma kalau yang ini memang ya wibu yang lebih terekspos. Padahal menurut gua yang fandom lain yang kayak K-pop gitu juga sama aja. Gua pas dulu SMA punya teman yang suka K-pop, dia juga curhat fans K-pop itu juga tidak benar ya, sama aja gitu loh kayak wibu anjing, suka nggak halu. Apa bedanya sama wibu? Nih gue fakta loh, gue diceritain anjing sama temen gue yang suka K-pop. Karena gue orangnya ya udah sih, mau ngobrol apa lu, ngomongin K-pop kah apakah ya, gue sih udah amat ya kan, lu mau suka apa. Cuma gue mau bilang yang stres itu nggak cuma wibu, fandom lain juga rata-rata stres. Ada yang stres loh, maksudnya bukan rata-rata, maksudnya ada yang stres anjing ya. Walaupun postingan gue rada-rada akhir-akhir ini upload mau sojo aku garete ya udah sih. Mungkin ya gitu aja ya untuk video kali ini ya kan. Ya sekali lagi gue ingetin, lu kalau mau nonton sesuatu baca deskripsi. Kalau mau beli sesuatu baca deskripsi. Mau apa-apa baca dulu webnya ya kan, deskripsinya. Jangan asal nanti lu yang kelihatan dongo anjir. Kecuali movie yang kemarin tidak ada deskripsinya. Ya gitu aja lah ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa follow dan like video ini ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.